Perkenalkan, nama saya Joshua Tiento, NPM 190120100184. Di sini saya akan menjawab pertanyaan tentang dapatkah seorang produsen atau penjual mengabaikan perbedaan segmen dan tidak menetapkan pasar sasaran. Kalau menurut saya, bisa. Mengapa? Karena tidak semua produsen atau penjual itu memiliki produk yang beragam dan ditujukan untuk segmen pasar yang berbeda. Contohnya adalah perusahaan Coca-Cola, di mana mereka hanya mengeluarkan satu jenis minuman bersoda yang bisa dinikmati bagi hampir seluruh kalangan. Di sini, perusahaan tidak melihat perbedaan yang ada dari berbagai macam segmen pasar, namun mereka melihat kesamaan dan kebutuhan yang ada dari berbagai segmen pasar tersebut untuk dijadikan menjadi satu segmen pasar yang sama. Terima kasih. Nama saya Nova Ditya, NPM 142. Di sini kita akan melanjutkan ke poin nomor 2. Jika di poin pertama tadi kita telah membahas bahwa produsen itu dapat mengabaikan segmenting, lalu di poin kedua ini kita akan membahas strategi apa yang digunakan untuk perusahaan jika mereka mengabaikan segmenting. Nah, di sini perusahaan dapat menggunakan strategi pemasaran massal ya, yang mana ini sangat kontras dengan niche marketing. Karena di strategi pemasaran massal ini, produsen atau perusahaan itu mengembangkan sebuah produk, sebuah harga, saluran distribusi dan promosi itu sama untuk semua target pasar. Jadi tidak ada produk khusus atau saluran promosi khusus untuk segmen pasar tertentu. Sesuai namanya juga, perusahaan itu memproduksi produk secara massal, promosi juga secara massal, dan saluran distribusinya itu secara massal. Sebagai poin tambahan, biasanya sebuah perusahaan atau produsen yang menerapkan strategi pemasaran massal itu, mereka berhasil mengecilkan biaya produksi sehingga mereka pun dapat memproduksi secara massal, dan alhasil mereka juga dapat mempromosikan produk ini secara massal kemana-mana. Sekian dari poin nomor 2, terima kasih. Nama saya Dafaul Hanif, NPM 207. Di sini saya akan menjelaskan analisis SWOT pada perusahaan. SWOT sendiri yaitu teknik menganalisa 4 aspek penting pada perusahaan yang terdiri dari strength, weakness, opportunity, dan threat, yang tujuannya untuk menyusun strategi pembangunan yang tepat di masa yang akan datang. Kelompok kami menganalisis perusahaan KFC. Yang pertama, strength, yaitu teknik menganalisis kekuatan pada perusahaan sehingga perusahaan tersebut memiliki daya tarik tersendiri bagi pasar. Perusahaan KFC memiliki strength, beberapa di antaranya. Yang pertama, masakan ayamnya yang begitu khas dan lezat sehingga dapat disukai dari beberapa kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, hingga dewasa. Lalu yang kedua, cabangnya yang tersebar di seluruh Indonesia sehingga pemasarannya yang cukup luas. Lalu yang ketiga, sebagai pelopor penyedia makanan cepat saji. Selanjutnya weakness, yaitu teknik menganalisis kelemahan pada perusahaan yang dapat mempengaruhi kemajuan perusahaan tersebut. Pada perusahaan KFC memiliki weakness, beberapa diantaranya yaitu yang pertama, harganya yang kurang terjangkau khususnya bagi masyarakat menengah ke bawah. Lalu yang kedua, menunya yang kurang beragam karena mereka masih mengutamakan ayam. Lalu yang ketiga, kurang memperhatikan nilai gizi karena mereka merupakan penyedia makanan cepat saji. Nama saya Khalif Daril Itisam, NPM 1901 2010 176. Saya akan menjawab pertanyaan SWOT analisis bagian opportunity dan threat dari KFC. Peluang KFC yakni yang pertama, mengembangkan jenis varian yang baru, baik dalam bentuk penyajian ataupun rasanya. Yang kedua, bisa dijadikan bisnis waralaba yang menjadi pemasukan dengan menjual brand dan sistem manajemennya. Sedangkan ancaman bagi KFC, kelangkaan bahan baku, yakni ayam yang berkualitas. Yang kedua,
banyaknya pesaing yang menjual produk makanan cepat saji jenis yang sama berupa ayam maupun jenis yang berbeda seperti burger, pizza, kebab, dan sebagainya. Dan yang ketiga, bermunculannya produk tepung ayam goreng crispy yang membuat masyarakat lebih memilih untuk memasak ayam sendiri daripada beli di KFC. Sekian, terima kasih.